Okay, welcome back to my channel. Today we learn about invitation. Okay, let's see what is the purpose of invitation. The purpose of invitation is to invite someone, attend or come an event. Jadi dari judul tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang invitation, yaitu tentang undangan. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan dari undangan tersebut. Tujuan dari undangan adalah kita mengajak seseorang untuk datang kegiatan yang akan kita adakan. Now, let's see what is invitation. An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you to a specific event. Invitation adalah undangan atau ajakan atau upaya kita untuk mengajak seseorang untuk bergabung dengan kita dengan suatu kegiatan tertentu. Now, let's see social function of invitation. The main function of invitation is asking or requesting someone to go to a place, do something, or participate in certain event. Jadi, fungsi sosial dari invitation atau surat undangan itu adalah kita mengundang seseorang, menyuruh seseorang, atau meminta seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk bergabung dengan suatu kegiatan yang akan kita lakukan. There are two types of invitation. The first one is formal invitation. The second one is informal invitation. The first one, formal invitation. Formal invitation is an invitation which follow as dignified form, tone of style in agreement with the established norm, custom, or value. For example, an invitation to the opening of new building. Next, an invitation to a graduation ceremony. And then the last one, an invitation to a wedding party. Jadi tipe undangan itu ada dua. Yang pertama adalah formal invitation atau undangan resmi. Yang kedua informal invitation atau undangan tidak resmi. Tadi kita udah bahas tentang formal invitation atau undangan resmi. Untuk undangan resmi ini biasanya dia diikuti oleh form, oleh bentuk, oleh style atau gaya, atau norm, tata cara, atau tata bahasa yang sudah ditentukan. Contohnya, undangan untuk pembukaan suatu pembangunan atau bangunan sekolah atau bangunan rumah sakit dan sebagainya. Yang kedua, undangan untuk pesta pernikahan. Yang ketiga, undangan untuk wisuda dan seterusnya. The second one is informal invitation. Informal invitation is it can be written or spoken or commonly given or addressed to family members, friends, and so on. Untuk yang kedua adalah undangan tidak resmi
atau tadi disebut dengan informal invitation. Untuk undangan tidak resmi ini bisa kita tulis, bisa kita omongin langsung ke orangnya. Misalnya undangan untuk teman, undangan untuk keluarga, dan sebagainya. Now, let's see format of layout formal invitation. For formal invitation, I will give you the example invitation to a wedding. Name of the host, praising the invitation, the kind of event, date, and time. Next, venue, special instruction, request to respond. The last one is RSVP or please reply. Jadi untuk format dari undangan resmi ini saya kasih contoh adalah surat untuk undangan pesta. Nanti akan ada nama dari yang mengundang, kemudian apa jenis kegiatannya, kemudian tanggalnya, ada waktunya, kemudian tempat pelaksanaannya, ada permintaan khusus dari yang mengundang, kemudian ada nomor atau kontak yang bisa dihubungi. Okay, this is the example of invitation to a wedding. Mr. and Mrs. William, that is name of the host, cordially request the pleasure of your company. That is about praising the invitation. And then on the wedding ceremony of their daughter, that is the kind of event. The 22nd, that is about date. At 9 o'clock, that is about time. Gedung Kubung Tigo Baleh, that is about venue. Dress code Batik Nusantara, that is about special instruction. The last one is RSVP Cynthia Angriani, that is about request to respond. Ini contoh undangan untuk pesta. Ada Mr. and Mrs. William, ini nama dari yang mengundang. Kemudian ada cordially request to the pleasure of your company. Ini ya undangan ini ditujukan untuk siapa, penekanan undangannya. Kemudian on the wedding ceremony of their daughter, ini adalah jenis dari kegiatan atau undangannya dalam bentuk apa. Kemudian ada the 22nd, tanggal berapa undangan itu. Kemudian at 9 o'clock, waktunya jam berapa undangannya. Kemudian ada Gedung Kubung Tigo Baleh, itu di mana dilaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ada dress code Batik Nusantara, permintaan dari yang mengundang atau special instruction, harus kita menggunakan dress code-nya Batik Nusantara. Kemudian nomor yang bisa dihubungi ada di sini. RSVP ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti juga kalau kita bahasa Indonesia kan berarti ya nomor kontak yang bisa kita hubungi nanti untuk kegiatan atau untuk acara ini. Okay, that is my explanation about invitation. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.